Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah yang lebih baik, yang sungguh-sungguh. Beragamalah kamu yang lebih serius. Besok harus lebih baik. Besok lagi tidak boleh sama, harus lebih baik lagi. Dan Allah berpesan, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu telah menjadi muslim dan mukmin yang sejati. Melalui mimbar ini kita berdoa, mudah-mudahan seluruh yang hadir di Masjid Al-Hidayah, masjid yang bersih, masjid yang tertib ini, mudah-mudahan semuanya besok tidak wafat kecuali benar-benar sudah menjadi muslim yang benar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Mengapa Tawaf 7 putaran. Judul ini saya pilih sebagai rasa syukur bahwa bangsa Indonesia ini tahun ini diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji setelah 2 tahun vakum. Ada yang menunggu, belum sampai tanggal waktunya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai awal pekan depan insya Allah sudah ada saudara-saudara kita yang melaksanakan perjalanan yang jauh, tidak dekat. Subhanallah, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, meninggalkan pekerjaan, apalagi yang pekerjaannya setiap hari adalah uang, ditinggalkan semuanya. Semuanya itu karena taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan mereka kembali menjadi orang mulia setelah pulang dari Makkah dan Madinah. Mengapa tawaf itu 7 putaran? Rasulullah tidak pernah menjelaskan, Allah tidak pernah menerangkan. Tapi boleh kita mencoba mengait-ngaitkan dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran ini dengan tujuan menambah keagungan Allah, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Saya akan melihat dari satu sisi saja. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran itu ada satu surat yang paling mulia, tidak ada yang bisa menyaingi ini. Bahkan ayat yang berjumlah 7 dalam surat ini tidak pernah disebut di dalam seluruh kitab-kitab suci sebelumnya, saking istimewanya, yaitu namanya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. 7 ayat. Bisa jadi tawaf itu 7 kali putaran supaya ingat 7 prinsip hidup, pegangan hidup yang membuat orang mulia yang ada pada surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah itu namanya banyak. 1, Ummul Quran atau Ummul Kitab,
induknya Quran. Seluruh isi Al-Quran itu tersimpul pada surat Al-Fatihah. Namanya lagi As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Berapa kali kita mengulang? Setiap hari. Ada lagi namanya Asy-Syafi, surat yang bisa untuk meminta kesembuhan. Dan masih banyak lagi. Perhatikan di sini, 7 ayat ini adalah surat yang namanya banyak. Benda manusia yang sebutan kebaikannya itu banyak, pasti lebih mulia dari sebutannya itu jelek, sebutannya sedikit. Maka kita seperti diperingatkan, dianjurkan, jadilah manusia yang ketika kamu hidup, kamu tuh disebut kebaikannya itu banyak. Setelah kamu mati, namamu harum, banyak. Seperti Fatihah itu. Jadi kita upayakan, kita besok meninggal dunia, sekarang pun itu kita tidak hanya terkenal sebagai orang yang pintar baca Quran, ditambah lagi ya pintar baca Quran, ya sopan dan tawaduk kepada orang, ya sujudnya panjang, ya sedekahnya banyak, ya bakti orang tua, tanggung jawab kepada anak, sayang istri, sayang suami. Itu berarti dengan isyarat Fatihah yang namanya banyak, sebutannya banyak, kita tawaf 7 kali putaran tuh kita diperintahkan, ingat, jadilah kamu manusia yang kebaikanmu tidak hanya satu tapi berlapis-lapis. Ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim berdoa pada waktu hidupnya, ya Allah, besok ketika aku mati, jadikan generasi nanti kapanpun itu selalu menyebut-nyebut kebaikanku. Setiap kebaikan orang disebut, maka itu adalah doa. Kalau kita sudah meninggal dunia, orang menyebut kebaikan kita, sebutan itu adalah doa, dan itu yang menyelamatkan kita dari siksa kubur. Saya doakan semua kita besok setelah meninggal dunia ataupun sekarang, nama kita hanya yang baik yang disebut oleh manusia. Amin. 7 putaran, karena Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, yang 7 ayat ini menjadi prinsip hidup kita. Andaikan orang tidak sempat membaca surat-surat yang lain setelah Al-Fatihah, lalu surat Al-Fatihah itu dipegang betul, maka cukup orang itu jadi orang mulia. Coba kita perhatikan satu persatu. 1. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Saya lakukan ini karena izin Allah. Berarti ingat, kita harus menjadi orang yang setiap langkahnya itu cocok dengan aturan Allah. Maka tidak boleh kalau itu dosa didahului dengan basmalah, itu tidak boleh. 1, taatlah aturan. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Jadilah manusia yang pandai berterima kasih. Pandailah berterima kasih kepada orang tua, pandailah berterima kasih kepada pasangan hidup, pandailah berterima kasih kepada anak kita, pandailah berterima kasih kepada orang yang pernah membantu kita. Jangan dilupakan. Bila perlu, sujud dan doakan orang yang baik-baik itu. Perbanyak juga bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, itu bagian dari indikator tanda orang itu tidak pandai bersyukur kepada Allah. Betapa mulianya kita kalau menjadi orang yang seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Mengasihi. Kita diingatkan Allah, jangan sedih. Kita menjadi orang yang optimis. Kita optimis karena Ar-Rahmanir Rahim itu seperti Allah berkata, jangan merasa sendirian mengatasi masalahmu. Aku hadir, aku selalu menyayangimu. Senang.
Maliki yaumiddin, Allah akan mengadili kamu. Berarti sebelum bicara, pikirkan 7 hari. Jangan sampai pembicaraanmu itu menyakiti orang. Jangan sampai tutur katamu itu membuat konflik orang. Mau bertindak, pikir dulu. Sebab tidak ada satu kata pun, langkah pun yang tidak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadilah orang itu yang jangan hanya pandai menuntut. Orang menuntut ini harus ini, harus ini, harus ini. Tolong lihat dulu, iyyaka na'budu, kewajibanmu itu apa? Pikir dulu. Mestinya kamu berpikir, kewajiban saya A, B, C, D sebelum menuntut orang lain melaksanakan kewajibannya. Luar biasa Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga diartikan iyyaka na'budu itu artinya saya hanya menyembah Allah, berarti itu menghapus rasa ingin dipuji orang, pamer, flexing, tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Wa iyyaka nasta'in, kami mohon, itu juga menghapus kibir. Sehebat-hebat kamu kalau tidak makan ya mati, berarti kamu butuh Allah. Siratal ladzina an'amta, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah aku ke jalan yang benar. Berarti engkau semua itu sesat kecuali jika aku memberikan cahaya kepadamu. Berarti kita selalu setiap saat minta petunjuk kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hidup ini terserah kau memilih apa, silahkan, tapi pilihanmu harus dipertanggungjawabkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang mulia, an'amta alaihim, atau al-maghdubi alaihim, atau kamu milih yang hina? Itu silahkan, hidup pilihan. Tetapi kita harus tahu setiap pilihan harus kita pertanggungjawabkan. Hadirin sekalian, barangkali itu maksud Allah menjadikan tawaf sebanyak 7 kali putaran, merenungi prinsip-prinsip hidup dalam 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan tidak hanya orang haji, tetapi kita pun yang ada di sini, setiap membaca surat Al-Fatihah, kita menjadi orang yang baru dengan prinsip-prinsip baru. Kita memohon ampun kepada Allah, lalu kita memperbaiki diri kita, dan insya Allah dengan perenungan Fatihah kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.